Dan saudara, saat ini kita bersama-sama mendengarkan keterangan pers terkait dengan penembakan kasus sesama polisi yang akan dijelaskan oleh Kombes Budi Herdi Susianto, Kapolres Metro Jakarta Selatan berikut ini. Salah satu petinggi Polri. Jadi kejadian pada hari Jumat sekira pukul 17.00. Jadi pada saat itu kami Polres Metro Jakarta Selatan mendapat laporan dari masyarakat. Masyarakat yang melapor adalah kebetulan pejabat Polri, yaitu Bapak Kadif Propam, tentang adanya kejadian di rumah beliau. Atas laporan tersebut kemudian kami Kasat Reskrim memimpin tim untuk melakukan pengecekan TKP dan melakukan olah TKP. Setelah itu prosedur biasa kami dilaporin oleh Kasat Reskrim dan kemudian kami juga melakukan pengecekan ke TKP dan memimpin mengawasi para penyidik melakukan olah TKP di sana. Jadi prosedur ini memang sama normal seperti peristiwa lain, bukan karena Pak Kadif Propam yang melapor, tapi semua masyarakat kita anggap sama, ada asas equality before the law. Pada saat kami melaksanakan olah TKP, di TKP kami menemukan seseorang yang sudah tergeletak dengan berlumuran darah, berada di dekat tangga naik ke atas, tepatnya arah masuk ke kamar mandi yang ada di bawah tangga. Dari situ kemudian kami prosedural melakukan menghubungi tim Inavis, kemudian tim Inavis dan identifikasi datang dan melakukan olah TKP bersama, dan kemudian kami juga menghubungi Palang Hitam untuk nantinya membawa jenazah tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil proses olah TKP yang kami lakukan, kami di sana menemukan beberapa barang bukti, baik itu senjata maupun selongsong serta proyektil peluru. Dari apa yang kami lakukan, maka kami melihat bahwa di tempat tersebut diduga terjadi peristiwa pidana, sehingga kemudian kami melakukan proses olah TKP secara teliti, di mana kami melihat bahwa proses ini dari saksi yang pertama kali melihat peristiwa tersebut, saksi R yang sudah kami lakukan pemeriksaan saat ini, melihat bahwa pada saat itu Brigadir J itu melakukan penembakan terlebih dahulu ke arah Barada RE. Dari situlah kemudian kami melakukan pendalaman dan didapat suatu hasil pemeriksaan yang kami lakukan bahwa pada saat itu Brigadir J itu masuk ke kamar pribadi yang saat itu ada Ibu Kadif Propam. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah singgah. Jadi selama pandemi, rumah tersebut dipakai oleh keluarga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri apabila ada anggota keluarganya yang baru saja pulang dari luar kota, melakukan tes PCR, kemudian sambil menunggu hasil PCR keluar, maka akan melakukan isolasi di rumah tersebut. Sehingga rumah tersebut adalah rumah persinggahan. Sebenarnya rumah aslinya sendiri kurang lebih 1 kilometer dari rumah tersebut. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, Ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap Ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Jadi Ibu teriak minta tolong kepada saudara RE dan saudara R. Berapa kali minta tolong, dan teriakan ini
rupanya membuat saudara J mungkin panik, sehingga pada saat itu juga mendengar ada suara langkah yang turun dari kebetulan saudara RE berada di lantai 2 rumah tersebut bersama dengan saksi K. Dari situ kemudian saudara RE karena berada tangganya itu letter L, ya, baru separuh tangga, kemudian melihat saudara J keluar dari kamar tersebut menanyakan ada apa. Bukan dijawab, tapi dilakukan dengan penembakan. Pada saat itu tembakan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh saudara J tidak mengenai saudara RE, hanya mengenai tembok. Sehingga saudara RE berlindung di balik tangga yang arah naiknya. Kemudian karena saudara RE juga dibekali dengan senjata, dia kemudian mengeluarkan senjata yang ada di pinggangnya. Nah, ini kemudian terjadi penembakan, di mana beberapa kali kalau kita lihat dari TKP kami menemukan adanya bekas tembakan di tembok yang ada di tangga itu sebanyak 7 bekas atau titik tembakan.